Kembali lagi bersama saya di video ini. Dan kali ini saya tuh mau membahas perang antara Israel dan Hamas. Dan ini ujar dari Ratu Adil timnya Ratu Adil Sukses ya. Dimana Israel itu adalah bangsa yang memegang janji Tuhan. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang mendapatkan janji Tuhan. Dimana bangsa Israel ini adalah bangsa yang kuat karena dia disertai Tuhan, karena janji Tuhan masih tetap pada bangsa Israel. Bangsa Israel ini juga merupakan bangsa yang maju, bangsa yang cukup kuat. Dimana perang antara Hamas dan Israel saat ini itu sebenarnya itu karena perebutan wilayah. Hamas itu merupakan politik yang ada di Palestina. Dua geng besar atau pemegang wilayah Palestina itu ada Hamas dan Fatah. Fatah itu tidak mau memerangi Israel. Fatah mau menggunakan perdamaian dengan Israel. Sedangkan Hamas itu menggunakan genjatan senjata. Dimana Hamas ini didukung oleh Iran, yang notabene Iran itu musuh bebuyutannya Israel. Jadi di tanah Arab sana ada dua jenis penghuni Arab ya. Penghuni di Palestina, khususnya di Palestina. Yang pertama itu ada Yahudi Palestina, dan yang kedua ada Arab Palestina. Dimana Yahudi Palestina ini membentuk suatu wilayah yang disebut dengan Israel. Sedangkan beberapa bagian lain diberikan kepada Arab Palestina. Dimana perebutan wilayah antara Hamas dan Israel ini memicu dengan adanya konflik lain, di mana Hamas menggunakan nama agama, sehingga seluruh agama yang sama dengan Hamas, mereka semua mendukung Hamas, mendukung Palestina. Padahal jelas-jelas yang memulai perang terlebih dahulu, yang memulai keributan, yang memulai masalah, itu adalah Hamas. Hamas yang memulai terlebih dahulu peperangan. Hamas secara mendadak meluncurkan rudal-rudal, ribuan rudal ke Israel dan menewaskan 1000 lebih warga Israel, sehingga membuat pemimpin Israel itu marah. Marahnya karena apa? Mereka tidak menyerang. Kalau suatu negara mau berperang dengan negara lain, harus mengadakan perundingan, harus mengadakan kesepakatan untuk perang. Tapi Israel tidak pernah memerangi. Hamas yang tiba-tiba memerangi Israel dengan genjatan senjata, dimana menewaskan 1000 lebih warga Israel, dan itu membuat penguasa Israel marah. Penguasa Israel ingin menghancurkan Hamas karena Hamas diduga teroris, seperti halnya ISIS, teroris dunia. Dimana perang Hamas ini karena Hamas menggunakan jalur agama, menggunakan agama supaya orang-orang yang agamanya sama-sama Islam dia mendukung Hamas. Akhirnya apa? Perang semakin besar, konflik perang semakin besar. Bahkan Iran, Yordania juga ikut memerangi Israel. Israel itu adalah negara yang berada di tengah-tengah bangsa Arab, negara Yahudi yang berada di tengah-tengah bangsa Arab, dikepung oleh bangsa Arab. Entah Arab Saudi, entah Yordania, entah Iran, entah Irak, dan masih banyak yang lainnya. Jadi bangsa Yahudi atau Israel ini
dia dikepung oleh bangsa Arab. Tapi bangsa Israel dia akan tetap kuat karena dia mendapatkan janji Tuhan. Dimana merebaknya perang ini membuat perang Gog Magog itu terjadi. Dimana Gog Magog yang dimaksud dalam Alkitab tentang perang Israel yang terjadi apalagi saat ini, itu yang dimaksudkan itu seperti Rusia yang akan membela Palestina, yang akan membela Hamas. Karena Rusia berpikir bahwasanya Palestina itu belum merdeka. Padahal sudah jelas-jelas yang namanya negara kalau belum merdeka itu dia masih bersenjatakan minim tradisional. Tapi apa? Negara Palestina senjatanya sudah modern. Bukan hanya itu saja, kalau Palestina belum merdeka, Palestina tidak akan memiliki kedutaan besar. Kedutaan besar hanya dimiliki oleh negara-negara yang sudah merdeka. Tapi kenapa di Jakarta ada kedutaan besar Palestina? Itu menunjukkan bahwasanya Palestina itu sudah merdeka. Dimana bangsa Israel ini dia menjadi incaran bangsa Arab. Bangsa Arab itu membenci bangsa Israel. Yang konotabene bangsa Israel itu di tengah-tengah bangsa Arab. Bangsa Arab itu membenci bangsa Israel. Apalagi mereka membenci Zionis. Padahal pasukan Zionis, tentara Zionis itu adalah Sion, yang artinya itu kembali ke Bukit Sion, kembali lagi ke tanah yang sudah dijanjikan Allah, tanah perjanjian, tanah Kanaan, kembali lagi ke Bukit Sion. Orang-orang itu memfitnah orang Israel, orang Yahudi difitnah. Orang-orang bilang, wah Al-Aqsa gini, polisi Zionis, tentara Zionis gini. Banyak orang yang menuduh bangsa Israel. Padahal kenyataannya apa? Bangsa Israel ternyata tidak seburuk yang orang-orang katakan. Orang-orang Islam itu tidak suka dengan bangsa Israel. Orang-orang Islam tidak suka dengan bangsa Israel. Orang-orang Arab tidak suka dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu berada di tanah mereka. Padahal tanah Kanaan itu dijanjikan untuk bangsa Israel. Tapi perang-perang yang terjadi akhir ini menunjukkan akan segera terjadinya kiamat. Akan segera terjadinya Armageddon, perang besar. Di mana tanda-tandanya sudah sangat jelas ya dalam Alkitab. Tanda akhir zaman itu akan terjadinya goncangan seperti gempa dan gempa. Tanda akhir zaman yang lain itu apa? Tandanya itu adalah terjadinya perang, dan sebelum perang Armageddon akan terjadi perang Gog Magog. Dan itu sedang terjadi saat ini di Israel. Karena perang di Israel sehingga membuat Israel menutup wilayahnya dari orang-orang luar. Padahal Israel itu adalah tempat yang dipakai Tuhan Yesus terlebih dahulu. Tuhan Yesus meletakkan janjinya atas bangsa Israel. Tuhan Yesus pasti datang lagi ke alam manusia. Tuhan Yesus sudah berjanji, dia sudah berfirman, dia sudah memberi kepastian kalau dia akan muncul lagi ke alam manusia untuk kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di alam manusia. Tuhan Yesus akan memberi kemenangan atas bangsa Israel. Di mana perang nantinya, di mana Tuhan
setelah Tuhan sudah benar-benar siap, Tuhan akan menunjukkan bukti nyata di hadapan manusia, kuasa yang tidak dimiliki manusia. Tuhan Yesus akan membuktikan keberadaannya. Tuhan Yesus akan menunjukkan kuasanya. Apa yang tidak difikirkan oleh manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, apa yang tidak pernah didengar oleh manusia, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Tuhan Yesus akan nyatakan. Tuhan Yesus akan tunjukkan keajaiban dan kuasanya. Bahkan pasukan-pasukan Tuhan Yesus siap mengikuti perintah dari Tuhan Yesus. Apapun aba-aba Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan Yesus inginkan, semua pasukannya bersedia untuk Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus sudah berjanji akan memberikan janjinya pada bangsa Israel. Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang menyatakan janji Tuhan, di mana bukan manusia yang akan menyatakan bangsa Israel, bukan manusia yang akan membebaskan bangsa Israel. Tuhan Yesus sendirilah yang akan datang untuk kedua kalinya untuk membuktikan kepada bangsa Israel dan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan nyatakan kuasanya. Di mana Israel ini, dia berada di tengah-tengah bangsa Arab. Bahkan Israel diserang dari berbagai negara, negara-negara Islam, bahkan negara-negara yang mendukung Islam. Mereka menyerang bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel didukung sedikit, walaupun musuhnya lebih banyak, tapi dia akan tetap percaya. Tepat pada waktunya, setelah Tuhan siap, Tuhan akan nyatakan. Tuhan itu sebenarnya selalu siap, tapi Tuhan menunggu waktu yang tepat. Setelah waktunya Tuhan tepat datang, Tuhan akan turun tangan, ikut campur. Tuhan akan tepati janjinya kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel akan memperoleh janji Tuhan. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini.